Saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat. Ini pertama kali nih As dengar kalau orang-orang kalau digugat itu bahagia. Cuma ada pada Kang Deddy Mulyadi. Ya Masya Allah. Nah sobat semuanya, ada yang sedang viral nih ya, di mana Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat digugat oleh 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat. Mereka menggugat Kang Deddy Mulyadi ke PT UN. Dalam gugatannya mereka meminta kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menambah siswa per kelas ataupun rombel yang tadinya 38 menjadi 50 itu dibatalkan. Karena menurut para penggugat ini, atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi tersebut, sekolah-sekolah swasta yang ada di Jawa Barat menjadi sepi ataupun kurang diminati. Lah, ini aneh dan gak nyambung ya. Apa hubungannya Kang Deddy Mulyadi menambah jumlah siswa per kelas dengan sekolah swasta yang sekarang kurang diminati ataupun sepi? Nah itu kan hak semua warga, hak semua siswa ataupun murid ya. Mau sekolah ke mana saja silahkan. Mau ke swasta maupun ke negeri, itu bebas, tidak ada yang melarang. Tapi kok ini tiba-tiba 8 organisasi sekolah swasta yang ada di Jawa Barat ini menggugat Kang Deddy Mulyadi ke PT UN. Namun rupanya Kang Deddy Mulyadi tidak gentar atas gugatan 8 organisasi ini. Lalu seperti apa respon dari Kang Deddy Mulyadi terkait dirinya yang digugat ke PT UN? Untuk selengkapnya kita simak sama-sama videonya. Tujuan akhir dari gugatan kami ini, pertama dalam petitum kami minta keputusan yang menjadi objek sengketa itu dinyatakan batal. Nah ini kuasa hukum penggugat ya. Dan kedua dicabut oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Di dalam 8 ini ada memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan gubernur ini. Penerimaan sekolah baru di sekolah penggugat ini ya, menjadi kendalanya itu berkurang. Orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat. Ini pertama kali nih As dengar kalau orang-orang kalau digugat itu bahagia. Cuma ada pada Kang Deddy Mulyadi. Ya Masya Allah. Lanjut. Itu bekerja, dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat pepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025, waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD, itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab. Maksudnya apa kalau kepimpinan yang sebelum ini tidak menitikberatkan soal pendidikan. Justru itu menurut Kang Deddy selama 47.000 orang siswa yang tidak boleh bersekolah disebabkan ruang kelas yang tidak cukup dan sebagainya, biaya mungkin ya. Tapi kita jadi kagetkan tidak ada penambahbaikan dalam sekolah dan institusi pendidikan itu sendiri, sesuatu yang agak surprise banget ya.
APBD tahun 2025 terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik, ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya, kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif. Nah, itu tadi terlihat KDM sekali lagi digugat oleh 8 organisasi atau sekolah swasta yang kata mereka disebabkan oleh kebijakan Kang Deddy, menyebabkan ramai mereka itu kayaknya mengalami kerugian lah ya, perkataan ataupun senangnya kerugian karena nggak ada yang mau daftar masuk lagi ke sekolah swasta karena penyediaan tempat dan penambahan ruang kelas. Sekolah baru juga memberikan impact yang sangat besar untuk pelajar-pelajar atau orang-orang di Jabar untuk memilih masuk ke sekolah negeri itu kan. Lebih jimat loh kan, lagian itu percuma yang diberikan oleh pemerintah. Lagian kita melihat bagaimana KDM itu memperlihatkan bagaimana pendidikan itu sangat penting untuk untuk masyarakat di Jabar, fokusnya di Jabar, dan kita melihat bagaimana Kang Deddy itu berusaha untuk memperbetulkan sistem pendidikan, membolehkan atau memastikan setiap anak-anak di Jabar ini, anak-anak Indonesia mendapat pendidikan yang sewajarnya. Dan kita tahu lagi kalau mau pergi ke sekolah swasta, tidak semua mampu untuk ke sekolah swasta karena biayanya pasti mahal gitu kan. Dan justru itu untuk masuk ke sekolah negeri, pemerintah harus menyiapkan sekolah yang cukup, ruang kelas yang cukup untuk mencukupkan secara keperluan, kursi meja gitulah yang diperlukan oleh para siswa. Dan itu adalah sesuatu yang sangat positif, yang sangat memberikan manfaat kepada masyarakat pastinya, tapi ia digugat karena ada pihak yang mengalami kerugian. Dan itu adalah yang kita melihat bagaimana KDM itu dengan begitu gembira sekali menerima apa saja respon ataupun hujatan kepadanya, tapi perlu ada data dan fakta. Dan melihat daripada perkongsian ini, tahu masyarakat di Jabar pasti akan mendukung penuh kebijakan dan berada rapat di belakang Kang Deddy. Kalau menurut teman-teman As di channel ini kayak gimana ini yang terbaru ini? Titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan dan perasaan kalian sebagai, kalau ada orang Jabar yang boleh berkongsi juga supaya As juga bisa tahu perasaan dan rasa kalian telah melihat video itu tadi. Oke, sampai di sini dulu video As kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung. Yang baru jangan lupa untuk bantu dengan tekan saja butang subscribe. Ketemu lagi insyaallah dalam video. Assalamualaikum. Jadi hatur nuhun.